Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai hubungan peradaban Viking dengan peradaban Islam. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada abad ke-8 hingga ke-11 Masehi, Viking menguasai sejumlah wilayah dari Eropa Barat hingga Asia Tengah. Dari sana saja tergambar adanya masa bersamaan keberadaan Viking dengan kepemimpinan dinasti Islam yang dimulai pada era Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, kontak peradaban Islam dengan kultur, agama, dan etnik di luar mereka sudah terjadi. Baitul Hikmah jadi buktinya. Bukti-bukti juga menunjukkan adanya hubungan baik antara Harun ar-Rasyid dengan Raja Charlemagne, yaitu pimpinan bangsa Frank sekaligus pendiri Kekaisaran Romawi. Nah, kala itu Charlemagne merupakan salah seorang penguasa paling terkemuka di dunia. Hubungan baik dengan Raja Charlemagne dimanfaatkan pula oleh dinasti Abbasiyah untuk mengembangkan hubungan dagang termasuk dengan para pedagang Viking. Sama seperti pedagang Muslim, para pedagang Viking juga mengandalkan sistem barter untuk beberapa komoditas, seperti halnya bulu, madu, kulit, daging, ikan, dan beberapa komoditas lainnya. Seperti halnya juga perak dan beberapa logam terbilang benda mewah saat itu, di mana ketika itu perak Abbasiyah dibawa para pedagang Viking ke Skandinavia, Rusia, dan Baltik. Selain karena buku karya ilmuwan Muslim yang diterjemahkan ke bahasa-bahasa Eropa, mata uang dirham juga disebut turut berperan dalam perkembangan era Viking dan digunakan sebagai mata uang pada abad 10 hingga 12 Masehi. Mirip dengan orang Viking, ilmuwan dan para penjelajah Muslim juga senang mengunjungi berbagai tempat, di mana pada masa awal rute dagang Volga, para penjelajah Muslim pertama kali memperhatikan orang Viking atau Rus dalam bahasa Arab. Orang Viking kemudian dikenal sebagai Rusia atau Oleg karena pangeran bangsa Viking pernah memimpin ekspedisi ke wilayah yang hari ini dikenal sebagai Rusia. Nah, dalam catatan Ahmad Ibnu Fadlan yang merupakan orang pertama yang mencatat dan mengabadikan sejarah bangsa Eropa Utara pada awal abad ke-9, di mana Ibnu Fadlan ini adalah seorang Muslim yang ditugaskan menjadi duta oleh Khalifah Al-Muqtadir yang merupakan penguasa kekhalifahan Abbasiyah dari Baghdad. Sejarah mencatat bahwasanya Khalifah Al-Muqtadir ini mengirim Ibnu Fadlan ke kota Volga, yaitu di kerajaan Bulgar yang kini dikenal sebagai Bulgaria, yang mana Ibnu Fadlan ini diutus pada tahun 921 Masehi. Untuk sampai ke Bulgar, ia menempuh perjalanan melalui Laut Hitam dan Laut Kaspia.
Nah, maksud Al-Muqtadir mengutus Ibnu Fadlan ke Volga adalah untuk memenuhi janji yang pernah disampaikan Al-Muqtadir kepada Raja Bulgar untuk memberi uang sebagai imbalan atas bantuan pembangunan benteng yang berada di Baghdad. Nah, selama perjalanannya Ibnu Fadlan ini tak lupa mencatat setiap peristiwa dan momen yang ia lihat dan ia alami, di mana ia mencatat peristiwa demi peristiwa secara terperinci, lengkap dengan deskripsinya. Sehingga di kemudian hari, catatannya ini menjadi salah satu referensi penting bagi para ahli sejarah dalam memahami kondisi masyarakat Rusia pada saat itu. Nah, dalam catatan perjalanannya, Ibnu Fadlan ini memberi gambaran yang jelas tentang kondisi geografis Bulgaria dan juga perdagangan serta adat istiadat rakyatnya. Dan ia juga mendeskripsikan pertemuannya dengan bangsa Rus atau Rusia yang diyakini sebagai bangsa Viking pada saat ini. Nah, karena itu catatan Ibnu Fadlan pun dinilai sebagai gambaran atau penggambaran paling awal tentang bangsa Viking. Perjalanan Ibnu Fadlan dari Baghdad dimulai pada 21 Juni 921 Masehi. Di tengah perjalanan menuju Volga, rombongan Ibnu Fadlan ini dihadang oleh sekelompok bandit. Meski berhasil meloloskan diri dari ancaman para penjahat, rombongan Ibnu Fadlan ini terpaksa menghabiskan musim dingin di Jurjania sebelum melanjutkan perjalanan ke utara, melintasi sungai Ural dan mencapai Volga. Kemudian setibanya di kota Volga, Ibnu Fadlan ini melanjutkan perjalanannya ke Wisu dan mengamati aktivitas para pedagang Volga dengan masyarakat lokal Finlandia. Dalam catatannya, Ibnu Fadlan ini menjelaskan pada umumnya bangsa Rus bekerja sebagai pedagang yang berjualan di sepanjang pinggiran sungai dekat perkampungan Bulgar. Secara fisik, Ibnu Fadlan ini menggambarkan bangsa Rus memiliki tubuh yang paling sempurna dibandingkan bangsa-bangsa lain yang pernah ia temui. Bangsa Rus berbadan tinggi seperti pohon palem dengan rambut pirang dan kulit kemerahan, dan tubuh mereka dipenuhi tato berwarna hijau, biru, atau warna-warna gelap, mulai dari ujung kuku hingga ke lehernya. Dan masing-masing dari mereka dipersenjatai dengan kapak dan pedang panjang. Meski memiliki rupa dan fisik yang sempurna, Ibnu Fadlan menggambarkan bangsa Rus ini sebagai bangsa yang paling jorok dan terbelakang dalam hal kebersihan serta sangat vulgar. Menurut Ibnu Fadlan, orang-orang Viking ini mencuci wajah dan menyisir rambut dengan cara yang sangat menjijikkan, dan mereka ini menggunakan baskom untuk mencuci tangan. Padahal mereka juga menggunakan air di baskom itu untuk berkumur, membuang ludah, membersihkan hidung, bahkan ingus. Tak hanya itu, baskom yang sama juga digunakan secara bergantian dengan teman-temannya yang lainnya. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai hubungan peradaban Viking dengan peradaban Islam yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.